Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Simi mempertanyakan sikap Sachin terhadap Sayali dan meminta Sachin belajar memaafkan istrinya. Sachin mengaku sangat terluka karena merasa dikhianati, sehingga kehilangan kepercayaan kepada Sayali. Namun kata-kata Simi membuatnya kembali teringat pengorbanan Sayali yang pernah menyelamatkan nyawanya. Tak lama kemudian, Simi mendapat kabar bahwa kekasihnya akan segera kembali. Karena terlalu gembira, dia spontan memeluk Sachin. Sayali yang melihat kejadian itu langsung salah paham. Dia sakit hati karena mengira hubungan Sachin dan Sami semakin dekat. Sementara itu, keluarga Desmond kesulitan menjalani tantangan tanpa ponsel. Ria kemudian meminta Renuka untuk melakukan kegiatan lain, sehingga Renuka mulai mengajari seluruh keluarga menari. Di sisi lain, Sayali yang sangat patah hati pergi ke sebuah lapangan dan minum alkohol hingga mabuk. Sachin terkejut saat menemukannya. Dalam keadaan mabuk, Sayali meniru sikap Sachin ketika sedang minum dan meminta Sachin meyakinkannya secara emosional terlebih dahulu. Namun Sachin menolak, sehingga keduanya kembali bertengkar, dan hubungan mereka semakin dipenuhi luka serta kesalahpahaman. Setelah pertengkaran panjang, Sachin akhirnya mengakui bahwa ia tidak sanggup jauh dari Sayali. Keduanya saling meminta maaf, berpelukan, dan berjanji tidak akan meninggalkan satu sama lain. Lalu mereka bercocok tanam di bawah bintang dan sinar bulan, dan menghabiskan malam yang indah berdua. Sementara itu, keluarga Desmond mulai terbiasa hidup tanpa ponsel, dan mereka menghabiskan waktu bersama dengan bermain permainan dan juga memasak bersama. Di sisi lain, di keluarga Randawa, keadaan justru semakin kacau karena Sachin menghilang. Keesokan harinya, Sachin dan Sayali ditemukan bersama di sebuah lapangan. Simi datang dengan panik dan memberitahu bahwa keluarganya mengira calon pengantin telah kabur. Simi meminta Sachin dan Sayali segera melarikan diri, tetapi Sayali menolak dan memilih menyelesaikan masalah tersebut. Dia mengambil nomor kekasih Simi yang bernama Karan agar bisa membawa Karan bertemu Simi. Tak lama kemudian, Sachin dan Simi kembali ke rumah Randawa dan mereka berhasil mengelabui keluarga mereka. Namun persiapan pernikahan tetap dilanjutkan. Sachin dan Simi bahkan sudah mengenakan pakaian pengantin, tetapi keduanya cemas karena belum tahu bagaimana menghentikan pernikahan tersebut. Sementara Sayali masih belum kembali bersama Karan, sehingga membuat Sachin semakin khawatir. Karan tidak akan datang tepat waktu. Sayali tiba di lokasi pernikahan dan langsung membawa Sachin serta Simi pergi menggunakan mobilnya. Keluarga Randawa mengejar mereka, tetapi Sayali terus melaju hingga akhirnya mereka bertemu Karan di suatu tempat. Di hadapan keluarga, Simi akhirnya mengungkap bahwa dia memang mencintai Karan. Dia menjelaskan bahwa keluarganya menolak Karan karena perbedaan kasta dan juga latar belakang, sehingga ia terpaksa melarikan diri dengan Karan. Karan juga berjanji akan selalu membahagiakan Simi. Awalnya keluarga Simi tetap marah, tetapi Sachin dan Sayali membela mereka dan meminta keluarga memberi kesempatan kepada pasangan tersebut. Setelah mendengar penjelasan Sayali, keluarga Randawa akhirnya luluh dan merestui hubungan Simi dan Karan. Setelah masalah selesai, keluarga mengundang Sachin dan Sayali untuk tinggal beberapa hari di rumah mereka. Namun mereka memilih melanjutkan perjalanan mereka untuk berbulan madu di berbagai tempat. Setelah menikmati waktu bersama, Sachin dan Sayali akhirnya kembali ke Mumbai dengan perasaan bahagia, dan mereka semakin menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Sachin dan Sayali menikmati momen bahagia mereka bersama. Paris akhirnya pulang dan mengetahui keluarga Desmond masih menjalani tantangan hidup tanpa ponsel. Namun mereka didiskualifikasi karena Tejas diam-diam mematikan kamera CCTV selama 15 menit. Meski begitu, Paris menganggap mereka tetap menang karena keluarga berhasil memahami pentingnya kebersamaan tanpa gangguan teknologi. Mereka pun mendapatkan kembali ponsel masing-masing. Tak lama kemudian, masalah besar datang. Orang tua Rati datang ke rumah Desmond dan menuduh Renuka yang bertanggung jawab atas kehamilan Rati dengan kekasihnya. Rati adalah murid tari Renuka. Selama ini, Rati diam-diam bersama kekasihnya di tempat tari. Orang tua Rati bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum dan hampir menampar Renuka, tetapi untungnya Sayali menghentikannya. Sachin dan Sayali segera membela Renuka. Sachin menegaskan bahwa Renuka tidak bisa disalahkan atas keputusan Rati sendiri yang ingin bersama kekasihnya di tempat latihan menari Renuka. Sayali juga mengingatkan orang tua Rati bahwa Rati sengaja menyembunyikan hubungannya dari keluarga dan sebelumnya dia sudah pernah memperingatkan Rati. Orang tua Rati tetap menuntut ganti rugi, sehingga membuat Renuka stres. Paris mengingatkan Renuka bahwa hanya Sachin dan Sayali yang membelanya dan menyelamatkannya dari masalah tersebut. Sachin dan Sayali berusaha mengungkap kebenaran tentang hubungan Rati dan Deepak. Mereka berhasil menghubungi Deepak
yang mengaku benar-benar mencintai Rati dan siap menikahinya. Sementara itu, Tejas dan juga Rosni mencoba menyelesaikan masalah dengan keluarga Rati. Namun mereka justru mengetahui bahwa keluarga tersebut berniat menyakiti Dipa. Dengan bantuan rencana Sachin dan Sayali, Dipa akhirnya berhasil menemui Rati dan menegaskan bahwa cintanya tulus. Ia akan menikahi Rati. Tejas kemudian membuat keadaan semakin kacau dengan mengusulkan agar Rati segera dinikahkan demi menutupi kehamilannya. Bahkan mereka ingin mendapatkan uang 1 lakh rupiah. Keluarga Rati marah dan memukuli Tejas serta Rosni. Akhirnya Sachin dan Sayali datang bersama Dipa dan juga keluarganya. Rati dan Dipa sama-sama menyatakan ingin menikah. Tetapi keluarga mereka masih menolak. Kedua keluarga mulai berkelahi. Sachin kemudian turun tangan untuk menenangkan semua pihak supaya masalah tidak semakin parah. Sachin dan Sayali datang ke rumah Rati untuk menyelesaikan konflik tersebut. Setelah mengetahui bahwa Rati dan Dipa benar-benar saling mencintai, kedua keluarga akhirnya luluh dan setuju untuk menikahkan mereka. Sachin dan Sayali kemudian mengetahui bahwa Tejas dan juga Rosni sebelumnya dikurung di sebuah kamar. Setelah Tejas menawarkan uang sebagai solusi, Tejas dan Rosni dimarahi. Lalu Sachin dan Sayali meminta maaf kepada keluarga Rati atas tindakan Tejas dan juga Rosni. Sesampainya di rumah, Renuka tidak menghargai usaha Sachin dan Sayali, bahkan kembali menyalahkan Sayali atas berbagai masalah yang terjadi. Meski kecewa, Sachin dan Sayali tetap saling mendukung dan menikmati waktu bersama di malam hari. Di sisi lain, Sayali mulai mengalami kerugian karena kehilangan banyak pesanan akibat terlalu sibuk dengan masalah keluarga. Ia berusaha mengejar pekerjaan yang tertunda, tetapi Renuka kembali memintanya mengutamakan pekerjaan rumah untuk persiapan Holi. Sachin diam-diam mendukung Sayali, sementara masalah pekerjaan dan keluarga masih terus menguji hubungan mereka. Sachin murka setelah mengetahui keluarga Rati menuntut uang 5 lakh rupiah. Ia membongkar bahwa masalah tersebut bermula dari Tejas dan juga Rosni yang sebelumnya menawarkan uang kepada keluarga Rati. Renuka pun marah besar dan meminta Rosni bertanggung jawab untuk mencari uang tersebut. Ketika perayaan Holi, Rosni panik dan meminta bantuan Siti untuk menakut-nakuti keluarga Rati supaya menghentikan tuntutan. Namun Siti memiliki rencana tersembunyi untuk menjebak Sachin. Anak buahnya datang ke rumah Dipa. Mereka membuat keributan dan bahkan mengaku Sachin yang telah mengirim mereka. Tak lama kemudian, Sachin datang untuk menyelesaikan masalah, tetapi terjebak dalam situasi tersebut. Keluarga Rati kemudian diancam dan masalah semakin besar. Tak lama kemudian, polisi datang ke rumah Desmo dan menangkap Sachin atas tuduhan percobaan menghabisi keluarga Rati. Sayali dan nenek berusaha meyakinkan polisi bahwa Sachin tidak bersalah, tetapi tidak berhasil. Sachin akhirnya dibawa ke kantor polisi. Sementara keluarga terkejut dan bingung menghadapi tuduhan serius yang menimpa Sachin. Bersambung, berikut ini kesimpulan episode ini, serta cuplikan episode yang akan datang. Masalah rumah tangga Sachin dan Sayali sempat mencapai titik paling menyakitkan. Sachin masih merasa dikhianati dan sulit mempercayai Sayali. Sementara Sayali juga terluka melihat kedekatan Sachin dengan Simi. Namun setelah pertengkaran panjang, keduanya akhirnya saling meminta maaf. Mereka berpelukan dan menyadari bahwa mereka tidak sanggup hidup tanpa satu sama lain. Kebahagiaan mereka kembali diuji ketika Sachin terjebak dalam rencana pernikahan dengan Simi. Keluarga Randawa bahkan memaksa Sachin dan Simi menjalani persiapan pernikahan. Namun beruntungnya, Sayali datang dan membantu Sachin serta Simi menemukan Karan, kekasih Simi. Setelah kebenaran terungkap, keluarga Simi akhirnya merestui pernikahan Simi dan juga Karan, sehingga Sachin dan Sayali bisa kembali bersama dan menikmati bulan madu mereka. Setelah mereka pulang ke Mumbai, Sachin dan Sayali kembali menghadapi berbagai masalah keluarga. Mereka membantu menyelesaikan masalah Renuka dengan keluarga Rati dan juga Dipa. Tetapi masalah malah semakin besar karena tuntutan uang dari keluarga Rati. Rosni bahkan meminta bantuan Siti tanpa mengetahui bahwa Siti memiliki rencana jahat untuk menjebak Sachin. Puncaknya ketika anak buah Siti membuat keributan dan mengaku sebagai orang suruhan Sachin, sehingga akibatnya Sachin dituduh terlibat dalam percobaan menghabisi keluarga Rati. Polisi akhirnya datang dan menangkap Sachin, sementara Sayali dan nenek berusaha meyakinkan polisi bahwa Sachin tidak bersalah. Kini setelah berhasil menyelamatkan pernikahan Simi dan Karan, Sachin malah harus berjuang menyelamatkan dirinya sendiri dari tuduhan serius. Sayali kembali menghadapi ujian besar karena suaminya berada di balik jeruji besi. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.